Ini adalah hari yang panas di bulan Juli di sebuah kompleks apartemen di Kalamazoo, Michigan, di mana polisi merespons laporan penembakan. Apakah dia di sini? Ya, saya sedang dipanggil ke sini, sisi bawah 1332 tangga utara. Saya tidak. Di area tangga, petugas yang pertama tiba di lokasi menemukan Charles Lee Ware, 30 tahun, menderita luka tembak. Korban dibawa ke rumah sakit, di mana ia dinyatakan meninggal dunia tak lama kemudian, menurut pihak berwenang. Selanjutnya, petugas mencari saksi potensial. Apa yang Anda dengar atau lihat hari ini? Ya, saya sedang di dalam sana sedang menata rambut saya. Saya hanya mendengar suara tembakan. Saya langsung jatuh ke lantai. Dan ketika saya tidak mendengar suara tembakan lagi, saya mengintip keluar pintu dan Jadi saya pergi ke tangga dan itulah yang saya lihat sekarang. Apakah Anda mengenali pria yang ada di dalam sana? Saya pernah melihatnya di sekitar sini sebelumnya, tapi saya tidak tahu. Petugas melakukan penyisiran di kompleks yang ramai dan akhirnya memusatkan perhatian pada satu apartemen yang mereka yakini mungkin terkait dengan kejahatan tersebut. Di koridor ini, polisi mengawasi pintu setelah mencoba mengetuk beberapa kali. Namun beberapa menit kemudian, yang mengejutkan mereka, seorang wanita keluar dari apartemen itu. Kita langsung keluar lewat sini saja kalau Anda tidak keberatan. Kita bicara di luar saja. Tidak apa-apa kan? Siapa yang tinggal di sini? Apakah Anda tinggal di sini sendirian? Ya. Apakah Anda tercantum sebagai penyewa di kontrak? Ya. Silakan keluar sedikit lagi ke sini. Ya, Sudah berapa lama Anda tinggal di sana? hampir 4 tahun. 4 tahun. Kenapa kalian tanya saya semua pertanyaan ini? Saya baru saja keluar dari apartemen saya. Jadi untuk saat ini, saya hanya memberitahu Anda sebisa saya. Kami sedang menyelidiki penembakan yang terjadi di sini, oke? Dan kami punya alasan untuk percaya bahwa itu mungkin mengarah kembali ke apartemen Anda saat ini. Apartemen saya. Setidaknya itu beberapa informasi yang kami punya saat ini. Jadi itulah kenapa kami harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini tentang siapa yang ada di apartemen Anda. Ya, Kalian bisa masuk ke sana dan menggeledah. Terserah kalian. Hei, tidak ada siapa-siapa. Wanita itu setuju untuk membiarkan polisi menggeledah apartemennya ketika mereka dengan cepat menemukan sebuah benda yang menarik perhatian. tas ransel yang diletakkan secara aneh ini. Di mana mereka berada? 30 detik berlalu dan saya hampir selesai. Ya, kalau itu ada artinya, identitas di ransel ini atas nama Don Quay White. Dia memang pernah terlibat dalam beberapa penyelidikan penembakan sebelumnya. Polisi menemukan identitas Don Quay White yang berusia 23 tahun, yang kemudian disebut sebagai anak dari penyewa dan dikenal sebagai tersangka dalam penyelidikan penembakan lainnya, menurut polisi. Penyidik kemudian mengidentifikasi Don Quay dan saudaranya, Deontay Armstrong, yang berusia 21 tahun, sebagai tersangka di balik penembakan tersebut setelah meninjau rekaman kamera pengawas di area tersebut. Bisa dibilang, itu adalah petunjuk investigasi yang cukup bagus. Gelapnya akan hampir seperti... Ya, dia memang begitu. Putih dengan lampu pistol di samping ID-nya. Polisi juga mengatakan mereka menemukan tas senjata dan senter yang dipasang di pistol di dalam ransel itu. Simpan di kantong besar untuk itu. Ya, saya mau tas senjata dulu. Di sini isinya cuma sabun, karena dia kadang-kadang memang pecundang. Tapi saya nggak tahu juga, apa mandi dan bersih-bersih itu bikin kamu jadi pecundang, tapi... Saya rasa mereka di akhir abad ke-20 dengan influenza dan komunitas lainnya melakukan ini. Selanjutnya, polisi berusaha untuk berbicara lagi dengan penghuni apartemen tersebut. Saya sudah membawakanmu makanan dan semua itu. Oke, apakah ada orang lain yang pernah keluar masuk apartemenmu atau semacamnya? Tidak. Anak saya datang hanya untuk menyapa Mama. Dan hanya itu saja. Siapa anakmu? Don Quay. Oke, itu sebenarnya akan jadi pertanyaan lanjutan saya tentang tas ransel dengan identitas atas nama Don Quay. Tidak. Ibu dari anaknya membawa pakaian-pakaiannya ke sini. Dia mengawasinya. Sudah berapa lama itu terjadi? Kemarin. Oke, kapan terakhir kali kamu melihat Don Quay? Saya belum melihat dia. Saya bicara sama dia tadi. Dia menelpon saya dan menanyakan kabar saya karena saya lagi nggak enak badan. Tapi oke, jadi dia cuma ngecek kabar kamu, memastikan kamu baik-baik saja dan semua berjalan lancar.
Apa dia sudah tinggal di sini bersamamu? Tidak, tentu saja tidak. Di mana dia tinggal? Saya tidak tahu, dia sudah dewasa. Saya tidak tahu, tidak. Siapa ini? Meskipun anggota keluarga mengaku tidak tahu keberadaan Don Quay, dia ditemukan 1 minggu kemudian dan dihadang tim SWAT. Polisi, tunjukkan tanganmu. Keluar sekarang. Keluar. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Turun tangga. Turun tangga. Saya dapatkan. Jalan mundur ke arah saya. Kembali, Craig. Tangan di belakang punggung. Kaitkan jari-jarimu, bro. Kaitkan. Kamu baik-baik saja? Pihak berwenang mengidentifikasi pria yang terlihat di sini sebagai Don Quay White, salah satu tersangka penembakan. Tapi saudaranya, Deontay Armstrong, masih belum ditemukan saat ini. Dia baik-baik saja. Oh, keluar lewat sini. Dengan geyser itu. Iya, mau duduk? Untuk apa aku di sini? Don Quay dikawal ke kantor polisi, di mana para petugas menunggu detektif. Apa-apaan ini, bro? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Apakah itu detektif? Oh, apa kabar? Bagus. Apakah detektifnya tersedia untuk wawancara? Detektif mana yang masuk ke sana? Saya tidak tahu. Kami diberitahu untuk membawanya ke sini untuk wawancara dengan detektif. Oke, siapa namanya? Siapa namamu? Kalian lambat seperti Don Quay. Kalian semua sudah pensiun. Bagaimana pekerjaan kalian, man? Aku juga tahu siapa yang menangkap kami. Aku tidak ada di sana dengan seragam hijau. Bikin pingsan saja. Apa kamu seharusnya mengenal seseorang? Ini misi langsung. Iya. Silakan saja dan keliling. Aku bisa dan pergi. Akhirnya, Don Quay duduk di ruang wawancara ketika para detektif datang untuk mulai mengajukan pertanyaan. Hei, Don Quay. Ada orang di sana, bro. Dia baru saja. Masuk dan bicara sama kamu? Iya, bro. Oh, berapa umurmu? Kamu 21 atau 22 tahun? Aku sudah dewasa. Itu maksudku. Berapa umurmu? Apa maksudnya? Sudah cukup umur. Apa maksudnya di atas umur? Di atas tahun 1920. Selanjutnya, detektif membacakan hak Miranda kepada Don Quay sebelum melanjutkan. Apakah Anda mengerti hak-hak tersebut? Iya, bro. Aku cuma pusing banget. Iya. Bro, oke, kamu harus ngomong, bro. Aku nggak bisa baca pikiranmu. Baiklah, kamu siap buatmu, bro? Benar. Kamu tahu siapa yang kita bicarakan. Oke. Jadi, namamu muncul dalam sebuah penyelidikan yang sedang kami kerjakan, Sweet Wano. Bukankah namaku muncul dalam penyelidikan itu? Jadi kalian semua? Menurutmu ini tentang apa? Aku sebenarnya tidak peduli karena namaku disebut. Namaku tidak bisa melihat apapun. Seperti apa? Maksudnya, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan khawatir soal itu. Aku cuma bilang seperti banyak hal apa saja. Namaku sering disebut-sebut dalam berbagai macam hal. Aku tidak tahu. Apa itu? Tapi kalau kamu harus menebak, menurutmu apa? Aku nggak suka menebak, bro. Oke, aku pergi. Meskipun awalnya mendapat sedikit penolakan, para detektif mengungkapkan insiden lain yang mereka yakini bisa menjelaskan motif di balik serangan itu. Jadi kami sedang menyelidiki kasus yang cukup serius di mana dia hampir tertabrak mobil. Kamu dengar tentang itu? Apakah saudaramu memberitahumu tentang itu? Dia hampir tertabrak mobil. Iya. Iya, aku ingat itu. Iya, itu cukup serius kan? Iya, ada saksi yang bilang dia hampir tertabrak mobil kan? Kami sedang menyelidikinya. Baiklah. Apa yang hampir kamu dapatkan, Buca? Saudaraku. Iya. Ceritakan tentang itu. Dia memberitahuku tentang itu. Baiklah, dia sebenarnya tidak banyak bercerita padaku. Dia hanya bilang seperti dia sedang menyeberang jalan. Seperti sialan, dia ngebut dengan mobilnya atau semacamnya. Seperti dia bersumpah atas namanya. Itu saja yang dia ceritakan padaku. Aku benar-benar nggak banyak tanya ke dia karena kau tahu, aku sedang berdarah. Apakah dia terlihat cukup terguncang karenanya? Seperti dia hampir tertabrak mobil. Ya. Dia menelponku larut malam dan dia menelponku seperti... Aku tidak tahu apakah dia saat itu ketakutan atau menangis. Tapi dari suaranya, kamu bisa dengar dia seperti... Kamu tahu, seperti ada sesuatu yang terjadi.
Apakah dia bilang sesuatu tentang mencoba mencari tahu siapa orang ini? Maksudku, siapa yang nggak mau? Apa-apaan ini? Maksudku, dia memukulmu, mencoba memukulmu. Apa yang mau kamu lakukan? Aku nggak ikut dalam percakapan itu. Kamu nggak akan nelpon polisi karena kamu detektif, bro. Itu yang kalian lakukan. Maksudku, Sejujurnya bro, kalau aku tahu kemana mobil itu pergi, aku mungkin juga bakal nyari, coba cari tahu siapa yang nyetir mobil itu. menurutmu gimana? Aku nggak ngobrol soal itu sama dia. Apa dia bilang dia bakal coba cari tahu siapa orang itu? Aku baru saja bilang ke kamu. Dia cerita ke aku apa yang terjadi. Iya. Dan aku bilang ke dia kalau aku lagi sama Lito Jones. Jadi aku telepon dia nanti. Kami nggak pernah ngomongin itu lagi setelahnya. Jadi aku nggak tahu apa. Jadi, itu saja. Itu saja. Iya, tunggu. Dia tidak menyebutkan siapa yang melakukan itu atau hal semacam itu. Saya tidak bermaksud menanyakan hal yang sama kepada Anda lebih dari sekali. Dia hanya ingin kamu melakukannya. Dia hanya bertanya, kamu tahu apa? Apakah dia sudah tahu atau dia tahu siapa yang melakukannya? Dan kamu akan menanyakan hal yang sama lagi. Tidak. Oke, apa-apaan sih? Aku tidak tahu. Dia tahu. Aku sudah bilang untuk membicarakan apa yang terjadi. Dan kita tidak pernah membicarakan itu lagi sejak saat itu. Jadi aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Atau apakah dia sudah tahu siapa yang melakukannya atau belum. Ada apa sih sama kamu? Bro. Masih terlalu pagi buat beginian, bro. Kamu nyuruh dia melakukan sesuatu, atau kamu cuma dengerin dia dan bilang, ya aku nggak bisa ngomong sekarang. Aku enggak. Aku nggak terlalu masuk ke hal-hal kayak gitu kalau sama cewekku. Aku cuma ya udah ngomong sebentar terus tutup telepon. Itu saja. Oke. Don Quay berulang kali membantah keterlibatan dalam insiden tersebut selain dari sebuah panggilan telepon. Tapi ketika polisi mengonfrontasinya dengan bukti video, ceritanya langsung berubah. Jadi begini, kamu tahu, Fox Ridge punya kamera di mana-mana. Kalau aku tidak bisa melihat itu, oke? Jadi coba ceritakan apa yang kamu lakukan di sini. Kurasa ini waktunya hampir bersamaan dengan saat saudaramu hampir tertabrak. Jadi, apakah kamu hanya sedang jalan-jalan atau apa yang kamu lakukan di sini? Aku mau keluar. Oke, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan, Matt. Apa yang membuatmu ingin keluar dari apartemen? Kenapa kamu keluar dari apartemen pada waktu ini, jam 5.55 sore? Ini musim panas banget. Siapa yang mau duduk di rumah seharian? Coba pikir yang masuk akal. Kamu, umur 20 tahun dan ini jam 5.55. Bulan Juli, panas banget. Siapa yang mau cuma duduk di rumah? Serius deh, maksudnya kamu nggak cuma duduk di rumah. Nggak, ini panas. Aku mau cari udara segar. Aku nggak harus terus-terusan terkurung di rumah. Panas banget. Gak ada yang bilang kamu harus begitu. Aku cuma nanya aja, khususnya. Soalnya kelihatannya kamu bergerak dengan tujuan. Kayak kamu memang mau ke suatu tempat. Bisa aja aku mau cari sesuatu. Di luar juga ada makanan, ada rumah permen. Bisa aja aku mau cari kayu, cuma buat ngerokok. Apa saja. Tapi kamu ingat apa yang kamu lakukan waktu itu? Selain secara umum, kamu tahu maksudku? Seperti... Ya, aku sudah bilang, aku mau cari sesuatu untuk dimakan. Oke, tidak apa-apa, di mulutku dulu. Aku mau cari sesuatu untuk dimakan ke warung camilan. Ayolah bro. Di mana itu? Di belakang. Kami tidak tahu di mana itu bro. Iya. Aku nggak tahu di mana itu sekarang. Di belakang tempat yang kamu lihat. Itu Alumo. Apa-apaan ini? Maksudku... Aku belum pernah dengar ada rumah Nacho di dalam rumah. Nah, kamu nggak akan pernah dengar itu bro. Oke? Kamu tahu siang hari, sore hari, apa yang kamu lakukan di sore hari waktu itu? Bro, aku santai bareng anakku, dapat kerjaan. Itu makanan, bro. Sekarang, para detektif memutuskan sudah waktunya untuk buka kartu. Mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka tunjukkan. Jadi, kami perhatikan pada hari Rabu lalu, dia menelponmu sekitar waktu ini sebelum kamu keluar dari gedung itu. Apakah kamu ingat percakapan itu? Oh, dia cuma menelpon dan bilang, ayo keluar, itu saja yang aku ingat. Aku seharusnya mengambil makanan, tapi aku sudah dalam perjalanan keluar. Jadi, oke. Yang sedang kami selidiki selain dia hampir tertabrak adalah seseorang ditembak dan tewas. Oke, dan itulah kenapa kami ingin bicara denganmu. Oke, kami ingin memberimu kesempatan untuk menjelaskan kenapa ini terjadi, oke? Dengarkan sebentar. Saya tidak tahu. Dengarkan. Kami tahu bahwa kamu yang bertanggung jawab atas itu. Oke. Kamu tahu bahwa ada video yang beredar. Kamu tahu bahwa ada banyak bukti, oke? Kami tahu itu terjadi.
Hal yang tidak kami ketahui adalah alasannya. Apakah kamu merasa menyesal atas apa yang kamu lakukan kepada pria ini? Bro, aku merasa menyesal atas semua yang aku lakukan. Apakah kamu merasa bersalah karena menembak pria ini? Tentu saja. Untuk seseorang, kamu tahu. Lalu kenapa kamu menembaknya? Hei. Karena apa? Karena dia mencoba memukul saudaramu, dan itu sebabnya kamu melakukannya. Pokoknya... Bro, aku nggak ada maksud buruk, bro. Tapi apalagi yang bisa dikatakan? Oke, kalian sudah punya rekamannya. Saudara gue manggil dia Flame, ninggalin V gue dan segala macem. Dan kayak gue keluar, kalian lihat sendiri, bro. Dan dia tuh kayak saudara gue teriak dari seberang sana. Dan orang itu tuh, gue dapet firasat aneh dari dia. Gerakannya agak cepet dan itu bikin gue takut. Dia kayak mau ngambil sesuatu. Dan gue juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gue nggak tahu apa yang mereka lakukan atau apapun sebelum gue keluar. Tapi dia seperti meraih sesuatu dan itu bikin gue gugup. Dia juga bilang, gue nggak tahu. Dan di jalanan yang lo mainkan itu, pilihannya adalah membunuh atau dibunuh. Ngerti kan? Dan gue takut nyawa gue terancam. Gue merasa kayak dia, abang gue nelfon gue dan bilang sesuatu. Gue nggak dengar apa yang dia bilang, tapi gue cuma ngerasa dia itu bakal ngelakuin sesuatu ke gue. Don Quay mengakui telah menembak korban. Katanya dia takut akan nyawanya sendiri. Tapi detektif masih ingin jawaban lebih lanjut. Berapa kali kamu menembaknya? Berapa kali kamu menembak? Saya tidak akan berbohong padamu. Aku bahkan tidak mengira itu kamu. Oke, apakah kamu tahu berapa kali kamu menembak? Sekitar 5 kali, 4 atau 5 kali. Oke. Kita harus menemukan senjata itu. Kamu tahu, kamu apakan itu? Tidak. Seseorang mengambil itu dariku. Oke, siapa itu? Aku tidak tahu siapa orangnya, tapi mereka membawamu seperti kepadamu, maksudku seperti Tugi, seperti. Ini seperti, kau tahu bagaimana caranya mendapatkan sesuatu untuk tapi. Beri aku ini, kau tidak akan mendapatkannya kembali. Jadi aku tidak tahu di mana pistol itu sekarang. Maksudku, dia mengambilnya dari kami berdua. Oh, oke. Tapi saat itu, ketika kalian bertemu lagi, kamu memberikannya kepadanya, kepada Deontay. Dan kalian berdua pergi dari situ. Ya, kamu melakukannya. Maksudku, itu ada videonya. Video, dan kamu harus tahu apa yang kamu tunjukkan padaku. Iya. Tapi yang kamu katakan sekarang adalah seseorang mengambilnya dari kalian berdua, dan kamu tidak tahu di mana itu sekarang. Bisa kamu ulangi apa yang saya katakan? Ya, itu yang kamu katakan. Dengarkan di sini. Kamu terlalu cantik. Kamu itu seperti apa? Apa yang ingin kamu buat aku katakan? Aku tidak tahu benda itu ada di mana. Oke. Aku tidak bisa begitu saja memberimu jawaban tentang apa yang terjadi pada pistol itu, karena aku tidak tahu. Oke. Dan aku benar-benar jujur, 100%. Aku tidak tahu. Aku menghargai itu, bro. Semoga Deontay mungkin punya jawaban yang lebih baik untuk itu. Karena kamu tahu, dia yang kabur bawa pistolnya. Sekitar 3 bulan berlalu, sebelum saudara Don Quay, Deontay, dilaporkan ditangkap oleh Dinas Marsekal Amerika Serikat di luar Chicago. Sekarang, kita mengikuti tersangka kedua, saat para detektif akhirnya mendapat kesempatan untuk mengkonfrontasinya dengan bukti yang sama. Ceritakan apa yang kamu lakukan. Jadi ini tanggal 24 Juli 2024, sekitar pukul 17.44. Kamu ingat apa yang kamu lakukan, Matt? Aku akan pergi menjemputnya. Oke. Jadi itu kamu di sini. Kamu tinggal di gedung ini. Iya. Oke. Jadi kamu berjalan ke sana. Baiklah. Jadi itu sekitar jam 5.45 sore. Itu bukan tempat penembakan terjadi. Itu sama sekali bukan. Jam berapa penembakannya? Sekitar 10 menit setelah itu. Tentu saja tidak. Jadi itu tadi hanya satu video yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, oke? Gedungnya seperti yang Anda lihat saat saya keluar dari sana. Gedung itu pada pukul 5.55. Jika kalian melihat rekaman itu, semuanya akan masuk akal, kan? Jadi maksud Anda rekaman kamera pada pukul 5.55 tidak akan menunjukkan Anda? Tidak, itu akan menunjukkan Don Quay keluar dari pintu belakang, bro. Itu tidak akan menunjukkan saya. Apakah itu saat dia menelponnya? Siapa?
Apakah itu saat kamu menelpon Don Quay tepat sebelum dia keluar dari gedung di sana? Tidak, aku menelpon Don Quay, tapi Don Quay tidak menjawab. Jadi aku menelpon dia. Itulah kenapa aku bilang, seperti aku tidak keberatan untuk menguatkan keterangan, tapi aku perlu tahu, aku perlu tahu bahwa aku akan mendapatkan semacam. Kau tahu, seperti Kami tidak mengatakan kau yang menembak. seperti beberapa orang merasakannya. Benar, dan dengarkan, kami akan menunjukkan ini padamu. Seperti, Itulah kenapa aku sangat bingung. Aku tidak menembak siapa-siapa. jadi itu kamu yang kembali kan? Iya. Apa yang baru saja kamu ambil darinya? Dan ingat, soalnya dia bilang kamu ingin bekerja sama. Itu saja. Aku tidak akan berbohong. Kalau kamu, aku tidak tahu. Dia punya seperti, aku tidak tahu apakah kalian bisa melacak miliknya. Tapi saat dia melakukan itu, dia bilang, aku sudah muak. Dia menyerahkan padaku sebuah ponsel, ganjanya, timbangan miliknya. Dia meletakkan kedua pistolnya tepat di sini. Dia menyerahkan teleponnya padaku, dan kita tidak sedang membicarakan membawanya ke bayi, tikus kecilku. Saat kamu menyetir, aku sudah ke sana. Tidak ada yang membuka pintu. Tidak ada, seperti di video itu, tidak ada yang menunjukkan orang itu memberiku senjata. Aku sudah tunjukkan padamu, aku membawanya, tapi itu bukan anakku. Silakan duduk sebentar ya. Tadi kamu bilang ingin bekerja sama dan jujur. Dan aku sedang memverifikasi keterangannya. Bro, Aku pegang ponselnya dan obat-obatannya. Benar-benar ponsel dan obat-obatannya. Dan dia bilang, aku akan segera kembali. Dia pergi ke rumah ibunya. Aku pergi untuk membawa ponselnya ke ibu anaknya. Sayang, pacarku yang angkat. kamu tahu nggak kalau dia baru saja menembak seseorang? Aku nggak akan bilang begitu, tapi dia bilang dia sudah muak. Dia ada di belakang. Kamu dengar suara tembakan? Iya. Dan itulah kenapa aku jadi bersikap aneh. Dan benar-benar, agak begitu banyak orang yang berdiri di sana. Dan semuanya... Ada banyak orang di luar sana ya. Saat kamu menelpon mereka, saat kamu menelpon Don Quay, apa yang kamu katakan padanya? Apakah kamu bilang, "Hei, orang ini ada di sini"? Atau kamu bilang, "Hei, keluar"? Atau apa yang kamu katakan? Aku menangkapnya di telepon. Dia bilang, Big Wood. Itu saja. Ya, oke. Jadi biar saya tunjukkan ini kepada Anda, oke? Dan ini akan masuk akal bagi Anda setelah Anda melihatnya. Saya hanya menebak dan seterusnya. Ya, ini hanya tangkapan layar. Jadi ini adalah... Dengarkan sebentar. Itu pistol di tangannya, oke? Benar. 100%, oke? Dan saat itulah dia mulai berbicara. Ada pistol di tangannya, tepat di sana. Dia mempersilahkan dia duduk. Jadi dengarkan, duduklah dan dengarkan. Frame berikutnya seperti itu. Tidak, bro. Itu adalah tangkapan layar. Tapi maksudku, kalau kamu nonton videonya, kalau kamu benar-benar memutar videonya, saat dia sampai di situ, dia sedang menyembunyikan sesuatu. Dia pergi dan dia mengorek-ngorek pisakunya. Seperti... Dengar, ini dari sudut pandang kita, oke? Kita tidak ada di sana. Aku ingin kamu melihatnya dari sudut pandang kami. Seperti kami melihat bayangan pistol. Kami tahu seseorang baru saja menembak. Tangan yang sama dengan pistolnya. Sekarang tiba-tiba saja. Tapi sekarang tiba-tiba pistol itu ada di tanganmu. Di tangan yang sama. Tapi itu tidak terlihat seperti... senjata yang diberikan kepadaku sekarang. Tidak terlihat bayangan ada yang diserahkan. Kita paham apa yang kita khawatirkan kan? Itu karena dia memberikanmu pistol. Dan sekarang kita tidak ingin tahu di mana pistol itu. Karena itu adalah apa yang didapatkan Justin Belton. Jadi kita tidak tahu apa pistol itu. Ya, masuk akal. Dia tidak memberikan saya pistol apapun. Orang itu memberikan saya ponselnya. Tahu kan? Dan kami juga tidak menembak. Benar-benar tidak. Meskipun dihadapkan dengan bukti video, Deontay tetap menyangkal mengetahui apa yang terjadi pada senjata pembunuhan yang diduga itu. Selanjutnya, para detektif menyelidiki hilangnya Deontay secara tiba-tiba setelah pembunuhan itu. Kenapa pergi ke Chicago dan bersembunyi selama beberapa bulan? Dan seperti saya tidak pergi ke Chicago dan bersembunyi, menukar ponselmu dan melakukan semua hal itu. Kenapa melakukan itu? Kalau kamu tidak melakukan apa-apa... Pertama-tama, ponsel itu memang sudah jadi milik cewekku. Ponsel itu memang dari dulu milik cewekku. Sebenarnya aku yang merusak ponselnya. Kamu tahu itu. Kalau kalian mencoba mencari tahu di mana pistolnya, menurutku kalian harus tanya ke pria itu, bro. Ayo. Bro, kamu tahu kan maksudku? Ayolah. Aku nggak pakai senjata atau apapun, bro. Kenapa Don Quay melakukan ini padanya? Mungkin kalau kamu tanya dia, sepertinya ini maksudnya.
Kamu tahu, mereka sedang berseteru, mereka sedang bermusuhan. Ya, tapi aku nggak akan kasih tahu kalian. Aku nggak bisa seperti... Karena mereka tidak begitu. Iya. Mereka tidak begitu. Iya. Mereka tidak sedang bermusuhan. Bagaimana Don Quay tahu harus keluar dari gedung pada saat itu? Apa maksudmu? Jika aku baru saja memberitahumu, kita, aku dan A, ya Tuhan. Kalian bilang, ya kalian lihat truknya kan? Kalian bodoh banget. Tidak, aku tidak melihat truknya. Kamu menunjukkannya dan bilang itu ada di sana. Truk itu sedang melintas di tempat parkir, tapi kamu bilang itu mobilnya. Itu tadi truknya. Tapi Don Quay sudah keluar jauh sebelum truk itu datang. Meskipun kalian, itu sebabnya aku bilang kalian yang punya, aku tidak. Kalau kalian tidak akan mengambil rekaman 555 saat dia keluar dari gedung, dia sudah berjalan melewati area rumput sebelumnya. Dan seperti yang kalian lihat, kalian ngebut di tempat parkir. Dia buru-buru parkir. Jadi pada saat Don Quixote berjalan keluar gedung, dia sudah berjalan keluar gedung sebelum Chuck bahkan pergi ke tempat parkir. Saya lihat parkir, Don Quixote berbelok di tikungan. Jadi kalian semua nggak bisa cuma duduk di sini dan bilang, oh ya, gimana kamu tahu harus keluar gedung tepat di waktu itu? Enggak, kalian semua nggak akan bilang begitu. Gue juga nggak akan bilang begitu, bro. Gimana gue bisa duduk di sini dan seolah-olah gue cuma duduk di sini bohong sama kalian? Atau, tahu nggak? Nggak, gue nggak begitu. Gue baru aja bilang ke kalian. Gue di sini demi imunitas dan perlindungan gue. Gue bilang ke kalian, ini bisa bikin gue mati. Kalau ini memang orang yang tatanya gue tembak, dia cuma perlu telepon doang. Gue mati. Dengar, lo harus berhenti menggebrak meja. Karena gua nggak mau mereka masuk ke sini dan ngira ada sesuatu yang terjadi. Oke? Kita sudah selesai dengan itu. Gua ngerti lo kesal, tapi kita sudah selesai. Gue bilang ke kalian, kalau mereka memang sudah punya masalah sebelumnya. Kalian cuma lihat dia dan bilang, enggak, dia nggak begitu. Gimana kalian tahu kalau kalian nggak kenal mereka sehari-hari? Gua nggak merasa salah satu dari kita bilang, enggak, dia nggak begitu. Atau mungkin dia memang begitu. Mungkin dia memang begitu, tapi... Itu terekam kamera, putar ulang saja. Gue bilang, mereka memang punya masalah. Ya enggak, oke? Demi ayahku, nenek. Oh, ibuku. Itu ditato. Demi ayahku. Bro, itu sudah usang. Ini bilang mereka tidak melakukannya. Kalau dia yang bilang begitu, saya minta maaf. Saya 99% yakin, itu karena pria itu mengambil bung itu ke rumah ibunya. Jadi begini, aku nggak tahu. Mereka seperti mengurungku. Mereka mencoba menangkapku karena senjata yang aku benar-benar nggak tahu. Orang ini yang ngambilnya. Ini bukan tentang apa-apa. Aku benar-benar nggak terlibat sama sekali. Kalian itu, semua omong kosong itu. Oh, tapi itu nggak. Orang ini memang sudah jauh sebelum aku. Dia sudah pernah ada insiden sebelumnya. Itu saja yang mau aku bilang. Dia itu tapi dia nggak boleh ngasih tahu dia. Tapi kalau dia boleh, dia bisa saja ngasih tahu kalian karena orang-orangnya itu seperti ayahnya, seperti Chuck Daddy bahkan sebelum nama tagihan ini kan, untuk melakukan sikut mencari Don Quay. Mencoba membunuh orang itu jauh sebelum ini. Senjatanya dia kan, itu akan... Kalau kamu menjalani tes poligraf dan ditanya, apakah kamu pernah menyentuh senjata itu? Apakah kamu akan lolos? Oh ya, saya 100% yakin saya akan lolos tes itu. Oke. Pakai kembali baju tahananmu. Ayo. Ketika saya bilang ada pedagang di tato saya, karena orang-orang cuma ngomong maaf. Tapi saya 100% lolos dari itu, bro. Saya nggak pernah menyentuh itu. Dan kalau pertanyaannya, apakah kamu menyentuh seperti? Apakah kamu memegang seperti? Kamu tahu? Silakan duduk, saya tidak mau ada yang kelihatan di kamera. Itu seperti, kalau poligrafnya seperti bagaimana saya mengatakannya? Apakah kamu menyentuhnya sebelum atau setelah penembakan? Saya tetap akan lulus. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia menelpon orang-orangnya, atau saya tidak. Saya bukan orang itu, bro. Yang saya tahu, dia membawanya ke rumah ibunya. Dan dari rumah ibunya, saya tidak tahu kemana itu pergi. Baik Don Quay maupun Deontay didakwa dengan pembunuhan berencana tingkat 1 dan tindak pidana kepemilikan senjata api oleh orang yang secara hukum dilarang memilikinya. Kedua saudara itu kemudian dinyatakan bersalah oleh juri. Don Quay dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sementara Deontay dijatuhi hukuman 40 hingga 65 tahun penjara. Berlangganan sekarang untuk akses lebih mudah ke konten terbaru dari Law and Crime Bodycam.